Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahmadani Rambe dengan NIM 112210572. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah PKN yang berjudul Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu yang berupa kebebasan hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, serta kebebasan untuk memiliki. Hak asasi manusia telah didapatkan setiap individu sejak lahir ke bumi dan tidak dapat diambil oleh siapapun dan oleh pihak manapun karena telah dilindungi oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, dan agama serta status sosial. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam hak asasi manusia yang tidak dapat diambil dari setiap individu. Yang pertama, personal right. Personal right adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, bebas untuk memeluk agama apapun, dibebaskan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing, dan diberikan kebebasan berorganisasi atau bermasyarakat. Yang kedua, property right. Property right atau hak asasi ekonomi merupakan pemberian kebebasan untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual serta membeli sesuatu, barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian, kontrak, dan memiliki pekerjaan. Yang ketiga, right of legal equality, yang artinya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan atau pengayoman sama sesuai dengan keadilan hukum atau terlihat sama di mata hukum. Yang keempat, politik. Politik merupakan hak asasi manusia yang diberikan kepada Anda kesempatan untuk bebas berpolitik, memiliki berhak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, serta mendirikan partai politik dan mengajukan petisi dan kritis serta saran. Yang kelima, social culture. Hak asasi manusia social culture berkaitan dengan dibebaskannya setiap orang untuk memilih pendidikan yang diinginkannya, pemberian hak untuk mendapatkan pelayanan, kesehatan, dan pembangunan kebudayaan. Yang keenam, peradikal. Terakhir, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh setiap pemerintah. Setiap orang memiliki hak asasi manusia, berhak mendapatkan perlakuan adil serta melegalkan penanganan serta pembelaan hukum. Contoh pelanggaran hak asasi manusia berat dan ringan. Yang pertama, kerusakan Tanjung Priuk tahun 1984. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pertama terjadi pada tanggal 12 September 1984. Korban tercatat pada peristiwa tersebut antara lain 24 orang tewas serta 26 luka berat dan 19 orang luka ringan. Saat itu majelis hakim menyatakan 14 terdakwa yang dinyatakan bebas dalam kasus ini. Yang kedua, penembakan mahasiswa Trisakti 1998. Peristiwa ini juga dikenal dengan tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa sedang melakukan demonstrasi guna menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Dari kejadian tragedi Trisakti tersebut, terdapat 4 mahasiswa Trisakti tewas serta puluhan orang mengalami luka berat dan ringan. Mahkamah militer melakukan sidang tertutup terhadap terdakwa yang diduga sebagai penyebab adanya korban jiwa. Tetapi Mahkamah militer pada saat itu hanya memvonis 2 terdakwa dalam hukuman pidana selama 4 bulan saja. 4 terdakwa lainnya divonis 2-5 bulan pidana, sedangkan 9 orang divonis 3-6 tahun penjara. Saling menghormati dan menghargai setiap orang merupakan sikap yang harus dimiliki setiap warga negara
untuk menjaga hak asasi manusia setiap individu. Selain itu, setiap negara wajib untuk memberikan perlindungan dan menjaga hak asasi manusia setiap warganya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Lalu selanjutnya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, dan perbedaan politik. Yang selanjutnya, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak asasi manusia orang lain, membatasi hak asasi manusia orang lain karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Pelanggaran HAM ringan. Pasal yang membuat pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, membatasi, mengurangi, serta mencabut HAM. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Mengintip dari buku Eksplor Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk kelas 12, faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain adanya kesenjangan sosial antar masyarakat, rendahnya toleransi dan tanggung jawab antara masyarakat, kurangnya pemahaman dan penegakan hukum yang ada di masyarakat, serta lembaga penegak hukum yang kurang kerja secara maksimal untuk mengusut kasus pelanggaran HAM. Undang-undang apa saja yang mencakup di dalam hak asasi manusia, yakni ada 2 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di sini ada 9 hak yang terikat dalam hak asasi manusia, antara lain hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak anak dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan hak untuk bertahan hidup. Hak untuk bertahan hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi karena non-declarative right. Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang dimiliki nilai paling mendasar di peradaban modern. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Melalui perkawinan yang sah, negara menjamin hak asasi manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta asas pelindungan dari kekerasan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu, hak asasi manusia mengembangkan diri, misalnya setiap manusia berhak berkomunikasi serta dapat menginformasikan sesuai kebutuhannya, serta berhak merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di slide terakhir, yakni kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, lembaga, dan negara. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.